Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan saudara, saya yakin saudara-saudara yang ada di sini semuanya sudah mengalami akan apa yang telah Tuhan lakukan. Sebab kalau saudara menjadi orang Kristen tidak mengalami, berarti saudara mengalami suatu kerugian maupun suatu kemunduran. Sebab kekristenan itu sebetulnya bukan sekedar suatu agama, saudara. Kekristenan adalah suatu pengalaman pribadi dengan Yesus. Bukan hanya sekedar agama, bukan sekedar kepercayaan, tetapi adalah suatu pengalaman pribadi dengan Yesus. Kalau saudara tidak menikmati dengan dia, saudara akan mengalami suatu kerugian. Kerap kali saya katakan, sebab saya sendiri dulunya tidak mau menjadi orang Kristen. Mengapa? Karena saya lihat kehidupan orang Kristen tidak ada yang baik. Loh, ini jujur. Kalau saudara melihat orang Kristen, kehidupannya bagaimana? Banyak yang baik atau banyak yang jelek? Banyak yang jelek. Dan saya melihat majelis, pendeta, tidak ada yang baik. Sehingga pada waktu saya kecil saya mengatakan saya tidak mau jadi orang Kristen. Karena orang Kristen munafik. Tetapi pada waktu saya turut sekolah minggu, lalu lihat-lihat baca Alkitab, semuanya kok baik. Tidak ada yang jelek. Kenapa orangnya kok jelek? Saya bilang. Lalu akhirnya saya baca, ketemu sendiri. Tuhan berkata, aku datang untuk orang yang berdosa. Loh, jadi kalau gitu orang Kristen itu pasti bodolan ini. Pasti orang yang bobrok. Ya. Kalau orang itu merasa baik, tidak bisa menjadi orang Kristen. Jadi saudara ini orang bekas bobroan, ya toh? Bekas. Barang bekas itu bobrok itu tidak apa-apa, asal jadi baik. Jangan bobrok terus. Nah, ini masalahnya. Maka pada waktu saya mengatakan, loh, kalau Yesus datang untuk orang berdosa, bisa direparasi atau tidak? Bisa. Dan pasti. Dan pada waktu saya tanya, loh Yesus Tuhan itu memang ada enggak? Ada. Loh kalau ada itu bisa ketemu enggak? Bisa. Wah, kok istimewa. Dan ternyata di dalam ayat-ayat menjamin bahwa Yesus sendiri mengatakan, kalau engkau melakukan firman-Ku dan menurut firman-Ku dan melakukan firman-Ku, maka aku akan menyatakan diriku kepadamu. Suatu bukti nyata bahwa Yesus mau menyatakan dirinya ke dalam hidup kita. Dan itu fakta, saudara. Maka dari itu, pernyataan Yesus macam-macam. Bisa dalam mimpi, bisa dalam suatu kenyataan yang fakta dalam daging. Bisa juga di dalam satu penglihatan, di dalam satu peristiwa, dalam satu kenyataan seperti bentuk yang lain. Bisa. Artinya rupa Yesus itu tidak ada yang tahu persis. Sebab saya sendiri berkali-kali ketemu, tetapi mukanya ini kayak matahari. Profilnya saya tahu. Tapi cahayanya ini silau. Dan saya bertemunya itu tidak sekali, berkali-kali. Sebab saya ini nakalnya luar biasa dulu. Saya tidak mau kalau tidak fakta. Satu saat pada waktu Tuhan dia melalui orang lain, saya mau dikirim ke Amerika. Sudah tingkat 4. Jadi di kedokteran gigi sudah tingkat 4. Lalu ayah saya dulunya tidak boleh.
Satu saat dia berkata, "Nak, Papa sekarang ACC." Sudah tingkat 4. Lalu bilang ACC. ACC apa? Berangkat ke Amerika. Jadi pendeta. Wah, pikir saya beneran ini. Jadi ayah saya ACC, jadi pikir saya beneran. Nah, terus kemudian saya terima surat ayah, teman saya datang yang membawa tawaran itu. Dia berkata, "Yuk berangkat, yuk." Saya bilang, "Tapi tunggu, 3 hari saya akan doa dan puasa." Saya berdoa, puasa. Saya tanya langsung, saya tidak mau ikut-ikutan. Tanya langsung sama Tuhan, saya bilang, "Tuhan, ini loh tawaran sudah datang. Sekarang saya mau berangkat jadi pendeta, tidak jadi dokter." Saya bilang. 1 hari tidak dijawab, 2 hari tidak dijawab. Hari ketiga saya bertemu dengan dia sendiri. Waktu saya bertemu dengan dia, saya pikir beneran ini. Terus saya bertelut, saya bilang, "Tuhan, saya minta dilantik sekarang jadi pendeta." Saya bilang, "Saya mau sekolah ke Amerika 5 tahun. Lalu Tuhan itu diem saja. Saya bilang, "Tuhan, sekarang." Saya lihat mukanya, dia geleng-geleng. Dia berkata, "Tidak. Tidak sekarang. Selesaikan sekolahmu menjadi seorang dokter." Saya bilang, "Enggak, saya mau sekarang." Lalu Tuhan bilang, "Tidak sekarang. Saya ngotot, sekarang." Wah, lalu saudara tahu Tuhan itu berkata begini, dia itu kasihnya luar biasa. Dia cuma berkata, "Tidak sekarang, kamu berdiri." Saya tidak mau. Saya bilang, "Enggak, sekarang." Itu bertelut terus. Akhirnya dia ulurkan tangannya. Dia pegang pundak saya, diangkat saya. Diangkat berhadapan muka gini. Rasanya itu diangkat Tuhan itu, tangannya ini seperti kapas. Antara kapas dan spon. Kok empuk, tapi kok ngangkat saya kok seperti bulu. Gitu. Tapi kaki saya tidak mau lurus, tidak. Tetap tak tekuk. Wong saya bertelut kok. Wong saya minta sekarang kok malah tidak dikasih, diangkat. Diangkat, kaki saya tetap nekuk gitu. Lalu Tuhan ini, ada bisa dilepaskan toh. Kalau dilepaskan kan jatuh. Jadi diangkat gitu, dia geleng-geleng. "Kamu anak bandel." Saya bilang, "Saya minta sekarang kok Tuhan." Aku katakan tidak sekarang. Dan sekarang aku katakan berdiri. Saudara tahu, dia berkata berdiri. Kaki saya itu yang nekuk itu jedut. Wah. Saya berkata, waduh puasanya. Plak. Gak bisa. Lalu dilepas saya berdiri. Saya bilang, "Sekarang." Enggak. Dia bilang, "Nurut, selesaikan jadi dokter. Aku akan angkat dan panggil engkau sendiri." Ini saudara. Dan pada waktu itu saya sampai, waduh, teriak-teriak sampai teman saya sekamar itu bilang, "Kamu ini ngomong sama siapa sih? Kok ributnya kayak gini?" Dia enggak lihat Tuhan. Saya bilang, "Kamu dengar apa? Kamu itu kayak bantah-bantahan sama orang. Kapan sekarang? Kapan sekarang? Kok aneh?" Kamu enggak tahu. Allahku hadir. Yesus Tuhan yang aku sembah ada di tempat ini. Lalu dia berkata, "Memang kau hidupmu itu tidak masuk akal." Dan dia bukan orang Kristen. Dan dia kumpul dengan saya, jadi mulai masuk SMA, sampai dia jadi apoteker, saya jadi dokter gigi. Sekarang ketemu di Jakarta. Saya khotbah, dia datang, dia bilang, "Memang betul-betul sekarang kamu bukan jadi dokter ya, jadi penginjil." Dan dia bertobat, saudara. Saya yakin dia anak Tuhan yang baik juga. Dia bilang, "Aku juga sekarang jadi anak Tuhan." Hidup kekristenan harus hidup yang nyata. Saudara dan saya harus mengalami pribadi. Saudara dengar tadi kesaksian ibu, tidak usah takut. Ukuran Tuhan, kekayaan, harta benda itu tidak ukuran. Tetapi percaya itulah yang menjadi ukuran.
Segala perkara dapat terjadi bagi orang yang percaya. Coba ibu berdiri, Bu. Ini dia bekerja di kantor notaris. Kadang-kadang itu kehilangan, arsipnya hilang. Ya dimarahi sama notarisnya setengah mati. Lah orang tua, taruhnya di mana sudah mungkin dikasihkan, hilang barangnya. Sedang itu kan akte berat. Lalu dia datang pada saya, dia bilang gini, dokter, saya ini tolong toh. Kenapa? Wong akte hilang, aku kon goleki, piye lek goleki, wong tak bongkari berhari-hari tidak ketemu. Mungkin itu sudah di tempat orang lain. Tapi notarisnya ngotot, pokoknya kamu. Lah saya mau apa ya? Paling-paling saya masuk penjara. Lalu saya berkata, Anda punya Tuhan enggak? Punya. Jadi orang Kristen? Iya. Berapa tahun? Udah lama. Lah kok enggak praktek? Lah praktek apa? Loh, lah kok praktek apa? Berdoa, serahkan Allahmu, percayakan Allahmu akan kirim malaikat. Wong sing nyekeli itu barang kelabaan. Lalu bilang, loh bisa. Saya bilang, Allahmu adalah Allah yang luar biasa. Praktekkan, ini kesempatan karena ini zaman anugerah. Lalu ketemu lagi dia bilang, betul, saya ketemu. Nah, saya bilang, betul toh? Betul. Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Saudara harus praktekkan Alkitab. Jangan takut. Saya sendiri pada waktu kecil tidak bisa sekolah. Umur 10 sudah ngangon sapi. Jadi kacung ngangon sapi. Sampai 2 tahun, umur 12 sampai 14 tahun. Baru saya terbuka, saya bilang, saya kalau begini terus jadi kacung saya. Habis bangun jam 4, ngurusi sapi, mandiin sapi, meres sapi. Bayangin. Bapak saya sama adik-adik sama kakak saya masih tidur, saya sudah bangun suruh ngurusi sapi. Saya yang kerja setengah mati. Dan pada waktu itu saya dapat ilham dari Tuhan. Sekolah. Saya bilang, Pak, aku mau sekolah. Bapakmu tidak punya duit, gue bayari kue. Biar, saya mau sekolah. Nah, bagaimana caranya? Pokoknya izinkan saya ke Semarang sekolah. Nah, yang nganter siapa? Pergi sendiri. Tidak apa-apa. Dari jam 4 pagi, dari Jepara itu cuma 80 kilo, sampai Semarang jam 8 malam. Naik apa? Naik dokar. Jadi pindah-pindah dari kota kecil ke kota-kota desa gitu, sampai Semarang. Saudara tahu, belum pernah menginjak Semarang. Saya hanya datang kepada Om, saya bilang, Om, bolehkan saya ikut Om? Tidak usah dibayari, jadi kacung tidak apa-apa, asal pagi boleh sekolah ya Om. Om saya bilang, wah kamu mau sekolah? Ya, boleh. Itu loh saudara. Tidak pernah megang uang jajan, tidak. Dan sekolah itu mulai masuk kelas berapa? Orang umur 14 ini baru di Jepara kelas 3. Lah saudara bisa bayangkan masuk ke kota Semarang, mau masuk 14 tahun, mau masuk kelas 3. Tidak dibuat ketawaan anak-anak kecil-kecil. Sehingga pada waktu itu saya begini, Tuhan saya mau sekolah. Lah masuk kelas berapa? Saya diantar ke direkturnya bilang, kamu kelas berapa? Dulu sekolahnya cuma kelas 3. Loh, umurmu berapa? 14 tahun. Lah sekarang mau masuk kelas berapa? Lah kalau saya masuk kelas 3 itu kan jadi bulanan anak-anak. Wong saya tuh dulu tinggi kurus kayak tiang listrik. Hitam. Kayak orang Irian. Hitam. Lalu direkturnya bilang, wah susah ya terima kamu ini. Tidak diterima kasihan, terima mau masuk kelas berapa? Lalu saya bilang, saya bisa ngomong sendiri. Kelas 5. Direkturnya bilang, hah? Kelas 3 aja belum habis, mau masuk kelas 5? Lah, bisa. Gak tahu, saya bilang, memang gak tahu. Lah memang gak tahu. Orang tua ada ikut. Lalu saya tanya, coba toh Pak,
Ya, dicoba ya. Kalau kelas 5, 3 bulan tidak bisa, turun kelas 4. Kalau tidak bisa, turun kelas 3 lagi ya. Kalau tidak bisa, turun kelas 2. Matang saya pikir. Ya. Daripada jadi kacau, ini loh saudara. Dan pada waktu saya masuk, ditanyai. Coba dibaca, dikasih buku. Tepi sungai, saya bilang. Terus, apa artinya? Tidak tahu. Loh, tepi sungai tidak tahu? Tidak tahu. Sampai sekarang itu saya ingat terus karena apa? Malunya luar biasa. Sebabnya apa? Kalau di luar rumah itu apa? Bahasa Indonesianya. Apa ya? Luar rumah. Pikir saya bahasa Jawa ini kan jobo toh. Loh, bahasa Jawa ini kan jobo toh. Jobo. Bahasa Indonesia mestinya jabak. Saya bilang, jabak! Saya bilang, wah, direkturnya itu ketawa luar biasa. Dia bilang, nah, pantesan wong desa, saudara. Saya kan orang desa. Orang bodoh luar biasa. Tapi saudara tahu, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dan si direktur itu berkata, aku tuh ya geli, dia bilang gitu. Wong bodohmu tuh luar biasa, dia bilang. Tapi mau tidak ditolong kok ya kasihan. Nah, ini loh, kerjaan Roh Kudus tidak masuk di dalam akal kita. Saudara tahu. Engkau harus tahu bahwa pekerjaan Roh Kudus itu tidak masuk akal manusia. Dan pada waktu itu dia berkata, baik besok kamu masuk. Tapi 3 bulan tidak bisa turun loh. Ya. Mau les, siapa yang ngelesi, saudara tahu. Tidak punya duit. Kalau sore, jadi kacung. Suruh apa? Nimbang kacang, nimbang kapuk. Sambil bawa buku. Satu saat saudara jadi orang tua saya katakan. Saya peringatkan. Jangan membuat sakit hati orang yang tidak punya. Sebab akibatnya parah. Om saya pada waktu itu, saya sedang belajar, orang sedang belajar tidak bisa. Tuhan mengatakan belajar dari Alkitab, baca Alkitab. Saya baca Alkitab. Lalu satu hari ulangannya itu 2, saya tidak bisa apa-apa. Dan saya bilang, Om, izinkan saya tidak nimbang kapuk ya Om, supaya belajar. Om saya bilang apa? Tidak, tugas harus selesai. Saya menangis dan saya berteriak kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu aku miskin, aku tidak punya apa-apa. Tapi Engkau sanggup jadikan aku seorang sarjana supaya aku tidak dihina orang. Dan Engkau tahu kebaikan mereka, tetapi juga tahu akan kekejaman mereka. Saudara tahu, satu saat Tuhan dengar. Saya menimbang mengerjakan dengan air mata. Dan Allah itu turun dan dia berkata, aku beserta dengan engkau. Saudara tahu, saya sekolah kelas 5, dari kelas 3, tidak ada yang ngasih les. Tidak ada yang ngasih les. Sekolah masuk tidak tahu apa-apa. Bengong, lihat semuanya apa. Lebih-lebih diajari KOI. KOI kan tidak bisa disetel. Ini apa? Tulisannya melungkar-melungkar. Apa ini? Saya bilang, Tuhan, aku tidak ngerti apa-apa. Saudara tahu, Allah kita luar biasa. Sejak saat itu dia berkata, aku beri akal kamu seperti ciplaan. Saya tidak tahu kalau itu dulu namanya, sekarang ini fotokopi. Setiap guru itu memberikan pelajaran di papan tulis, masuk di otak. Tidak bisa dihapus. Dan kalau ada ulangan, saya tinggal japlak melihat di otak saya. Oh, tulisannya gini. Ini kok ini gini. Kalau gini itu sebutannya gini. Saudara tahu? Dan dalam 3 bulan, angka saya antara 10 dan 0. Sebab kalau ulangannya itu sama persis dari pelajaran guru, 10. Sebabnya saya kan jiplak. Tapi kalau keluar, 0. Tidak tahu sih dijiplak apa. Nggak ngerti, nggak ada.
ada contohnya di otak. Saudara tahu. Dan akhirnya saya tidak diturunkan. Naik ke kelas 6. Saudara tahu. Allah kita sanggup melakukan dan itu berjalan sampai kelas 2 SMP. Fotokopi terus. Dan kalau ada pelajaran, tidak tahu apa-apa. Pokoknya masuk. Dan pada waktu itu saudara tahu, saya kelas 6. Saya berkata, Tuhan, aku mau sekolah pagi sore. Mau ngejar. Kenapa? Orang kecil-kecil kok sudah SMP. Saya tinggi. Lah, saya ketemu istri saya itu kecil dulu. Pendek kecil, lincahnya luar biasa. Saya bilang, orang kecil gitu kok sudah SMP. Saya bilang, saya tinggi, gede, gini kok SD. Saya bilang, wah, tak kecil dia. Dan pada waktu itu saya bilang, saya mau sekolah pagi sore. Saudara tahu, saya tidak punya uang. Jam 12 saya bilang sama Om, saya tak sekolah pagi sore si Om. Tak kerja. Ya enggak. Untungnya apa? Engkongku itu dikirim Tuhan ke Semarang. Engkong ini bapaknya Om. Bapaknya mamahku. Wah, jadi saya bilang, Kong, aku bayari sih Kong. Jadi aku enggak usah kerja. Aja khawatir, tak bayari. Nah. Jadi Omnya enggak wani tau wong ana bapake yo. Enggak berani saya bilang, wes sekolah. Ben pinter. Nah, saya sekolah kalau jam 12 SD pulang, enggak pernah bisa makan, saudara tahu. Minum air leding untuk ngisi perut. Sekolah lagi jam 1 sampai jam 6. Setiap hari. Saudara bayangin, jadi kurus kering saya. Dan saya katakan sama direkturnya, Pak, saya mau kalau sore sekolah SMP. Hah? SD belum lulus, sudah mau masuk SMP? Iya, Pak. Loh, bagaimana mungkin? Yang ngerangkep. Anehnya, saudara tahu, direkturnya boleh. Jadi pagi sekolah SD kelas 6, sorenya SMP kelas 1. Tapi nggak tahu diajari apa-apa tuh ya, tahu bengong terus. Cuma anehnya itu asal masuk fotokopi semua. Dan pada waktu akhirnya direkturnya bilang gini, SMP, kamu harus lulus SD. Rata-rata SMP 8. Maka masuk di sekolahan Masehi SMP kelas 2 dan kamu akan diterima. Baik, saya bilang. Akhir ujian saudara tahu, pada waktu saya ujian SD, ilmu hayatnya itu tidak bisa. Saya bilang, Tuhan, ilmu hayatku itu tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Sebabnya apa? Keluarnya itu lain. Jadi tidak ada di sini. Saya bilang. Jadi nol aku nanti. Tolong si Tuhan, bagaimana caranya? Bocorin dan balik diulang. Saudara tahu 3 hari kemudian dinyatakan 1 ilmu hayat diulang. Ujian ulang dan saya lulus. SD lulus, SMP rata-rata 8,5. Langsung masuk SMP kelas 2, ketemu istri saya itu. Iya. Lalu ketemu situ, sudah setengah tahun, Tuhan ngomong, itu jodohmu lah. Jadi SMP kelas 2 pacaran, saudara tahu, gila-gilaan. Anak-anak jangan niru loh ya. Sebabnya SMP kelas 2 zaman itu saya umurnya sudah 18. Jangan niru. Kamu SMP kelas 2 kecil-kecil, nggak boleh niru. Hidup kekristenan bahwa Allah itu sanggup melakukan segala perkara tidak masuk di dalam akal kita. Dan saudara tahu, saya kasih peringatan tadi, akibat daripada perbuatan Om, anaknya semuanya hampir gagal. Sebab apa? Sebab pada waktu satu kelas dengan dia di SMP, saya selalu dihambat. Sebabnya apa? Anaknya selalu kalah. Jadi saya selalu disuruh supaya kalah. Anaknya diajari, saya enggak. Saya tanya, kamu enggak anakku kok. Saya bilang, Tuhan engkau Allahku. Saudara tahu. Anaknya dia loncat dari SMP kelas 2, loncat lagi SMA kelas 1, saya mau loncat
Saudara tahu? Direktur saya temuin, Pak, saya mau loncat lagi, Pak. Direkturnya bilang apa? Panggil orang tuamu. Kalau orang tuamu nanggung, boleh. Saudara tahu? Om saya panggil om, tolong tanggung saya si om. Wong anakmu ya loncat ke om, ya saya boleh loncat si om. Om bilang apa? Anakku tak tanggung, kamu tidak. Dan saya dikeluarkan dari sekolah karena loncat. Anak dia kelas SMA kelas 1, saya baru kelas 3 SMP karena gak boleh loncat. Tapi akibat dari itu, saya berteriak kepada Tuhan, Tuhan Engkau tahu orang yang kaya tetapi tidak mau menolong orang yang miskin. Bertanggung jawab saja tidak mau, Engkau yang balas. Saudara tahu, saya lulus dokter, teman saya anak om itu, umur 40 baru lulus dokter gigi. Padahal dia naik dulu. Sampai umurnya 40 tahun baru lulus dokter giginya. Telatnya itu banyak sekali, ketinggalan zaman. Maka dari itu jangan menghina orang yang miskin. Di situ saya ajar kepada anak-anak harus berharap kepada Tuhan pribadi. Orang tua mendoakan, anak-anak berdoa. Allahmu sanggup melakukan segala perkara pribadimu. Gak usah takut ibu. Kau gak usah takut gak punya biaya. Tuhan sanggup mengadakan asalkan anakmu cinta Tuhan. Allah sanggup meratakan jalannya. Di Cirebon ada seorang anak perempuan, dia berkata, Tuhan aku kepengen sekolah lulus SMA. Lalu dia berkata, Tuhan aku pengen sekolah. Tapi orang tuanya bilang, aku tidak punya biaya. Kau harus kerja. Anak ini nurut karena orang tuanya belum anak Tuhan. Papahnya belum anak Tuhan, kemudian dia bilang, Tuhan, karena ayahku belum anak Tuhan, aku nurut. Dia nurut. Lalu dia bilang, Pak, tapi kalau seandainya ada orang mau biayai, saya boleh sekolah. Oh, boleh. Tapi kalau tidak, kamu harus kerja. Baik, Pak. Dan cari kerjaan. Tapi dia berdoa. Saudara tahu? Waktu dia berdoa, satu saat Tuhan perintah seorang ibu yang kaya. Tuhan berkata, nanti kamu ketemu di dalam kebaktian, ada seorang perempuan anak gadis yang mau sekolah, engkau biayai dia. Tuhan ngomong sendiri. Saudara tahu. Pada waktu dia ketemu sama ibunya, tanya, saya ini kok diberitahu Tuhan, siapa ya anak gadis yang kepingin sekolah SMA, mau meneruskan fakultas tapi tidak punya biaya. Ibunya bilang, anakku ya kepengen. Coba anakmu panggil. Anaknya dipanggil. Oh ini anak. Betul kamu. Sekarang kamu sekolah. Semua biaya les, semua biaya sekolah, semua biaya pondokan aku yang biayai sampai kamu lulus sarjana. Bayangin. Allah sanggup menggerakkan semua orang. Allah tidak tergantung daripada kekayaanmu. Karena Allah itu dia kaya dan dapat melakukan segala perkara. Tak usah takut. Harta benda kamu kaya, dalam waktu singkat bisa habis. Tetapi percayamu, itulah yang menyebabkan segala perkara dapat terjadi. Maka dari itu kita harus belajar. Sekarang ini adalah waktu akhir. Zaman anugerah. Saudara punya kesempatan adalah menggunakan fasilitas yang Allah berikan di dalam hati dan kepikiran kami. Untuk apa? Memelihara peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Karena ini zaman anugerah. Amat-amat singkat. Maka kita belajar firman Tuhan dan kita manfaatkan benar-benar. Di dalam Wahyu pasal yang ke-22. Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-6 saya akan petik-petik tapi nanti saudara baca di rumah. Lalu dia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar.
Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Perhatikan, di dalam kitab Wahyu ini sudah dikatakan bahwa Allah memberikan roh kepada nabi-nabi dan hamba-hambanya untuk memberitahukan kepada saudara apa yang akan terjadi. Kedatangan Tuhan sudah amat singkat. Dan kita harus menyediakan diri benar-benar apa yang ditulis di dalam Wahyu itu sudah banyak terjadi. Dan Tuhan Yesus ia berkata kepadaku, jangan meteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Jangan kamu meteraikan, jangan ditutup, tetapi buka. Karena waktunya sudah amat singkat. Padahal pada waktu zaman Nabi Daniel, Allah memberitahukan kepada Daniel perkara akhir zaman. Allah mengatakan, biarlah ini semuanya tetap termeterai. Dalam Daniel, saya akan bacakan supaya saudara tahu. Ayat 4, pasal 12. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu. Dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Pada waktu zaman Daniel, ilmu pengetahuan akan bertambah. Tetapi tentang akhir zaman yang Daniel lihat, itu tetap disuruh nutup. Karena belum waktunya. Tetapi di dalam Wahyu, Tuhan Yesus sudah datang. Setelah Tuhan Yesus memberitahukan, Yesus berkata kepada kita sekalian, jangan dimeteraikan, buka, waktunya sudah singkat. Saudara perhatikan, sekarang ini sudah mencapai tahun hampir genap masa Sabat. Tahun ini sudah hampir selesai. Saudara perhatikan. Jangan saudara enak-enak. Tetapi benar-benar praktekkan masa anugerah ini. Jangan engkau lewatkan. Karena Roh Kudus akan diangkat. Dan pada waktu itu orang akan mencari kebenaran dahsyat. Orang akan mencari damai. Tidak ada. Saudara tahu. Sekarang kita saja di dalam dunia, kesulitan, kesukaran, penipuan, kejahatan, peperangan demikian luar biasa jahatnya. Betul enggak? Saudara kemana-mana takut enggak? Khawatir anak perempuannya nanti mulai dewasa, bingung. Nanti bagaimana kejahatan melimpah, narkotika, kejahatan seks luar biasa. Tetapi kalau engkau tidak menikmati ini, engkau akan rugi. Karena masanya akan datang, Roh Kudus diangkat. Damai sejahtera tidak ada lagi. Dan orang jahatnya seperti apa? Karena firman Tuhan yang berkata, di dalam ayat yang ke-11, barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sudah tidak ada perubahan lagi. Karena apa? Roh Kudus sudah diangkat. Kalau Roh Kudus sudah diangkat, saudara tidak ada perubahan lagi. Yang kudus tetap kudus, yang kotor tetap kotor, yang zina tetap zina, yang jahat tetap jahat. Engkau harus perhatikan saudara, masa ini adalah masa anugerah untuk engkau mengenal dan menggunakan Roh Kudus. Membentuk, memproses, membuat engkau benar di hadapan hadirat Allah. Kalau masa ini saudara masih diproses, tetap harus terus gunakan kesempatan. Sebab firman Tuhan selanjutnya berkata, berbahagialah, ayat yang ke-14, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya
Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan, masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota, tetapi anjing-anjing, perhatikan, tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang pembunuh, penyembah berhala, setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar. Saudara perhatikan, orang Kristen zaman sekarang masih suka dusta, betul enggak? Ayo, lebih-lebih pedagang-pedagang, lebih-lebih ibu-ibu, lebih-lebih bapak-bapak kalau dicari tukang pajak, tukang tagih utang, bilang ya bapaknya gak ada, anaknya diajari bohong. Nak, kalau ada tukang bilang, nagih bilang, gak ada papa, mama gak ada. Firman Tuhan berkata, orang yang suka dusta, dia tinggal di luar. Saudara menjadi orang Kristen tidak perlu takut. Hadapi segala perkara, Allah sanggup melepaskan engkau. Saudara tahu. Allah sanggup mengubah pandangan orang dan image orang terhadap engkau. Kemarin dulu ada seorang suami istri datang kepada saya sebelum menghadap kepada polisi. Dia bilang gini, Om tolong saya ini mau ditangkap polisi. Masalahku aku utang banyak. Kamu orang Kristen? Ya. Hadapi dengan nyata, kuasa Allah akan berjalan di dalammu. Tapi bertobat. Ya, saya sudah bertobat. Sudah dihadapi, masalahnya selesai beberapa. 7 utangnya puluhan juta dibebaskan. Hanya tinggal 1 masalah yang belum selesai. Saudara tahu, saking gembiranya, tidak mengucap syukur sama Tuhan, malah cari istri mudanya tidur di sana. Pikirnya mengucap syukur, istrinya tidak tahu. Wah, nikmati. Sedang nikmatnya di rumah istrinya, ditangkap polisi. Ya, sekarang ditahan di Komdak. Kapok gue. Saya bilang, biarin alami, masuk biar lagi. Sebab bandele luar biasa, biar dialami. Sekarang yang sudah membebaskan orang-orang itu yang 7 perkara, ngejar dia, ditagih lagi. Kapok gue tambahan, tambah abot. Ya. Kalau engkau sudah bertobat, jangan berbuat dosa lagi. Allah memberikan firman-Nya ini berkata bahwa pendusta, pembunuh, penzina, jangan tidak ada yang masuk dalam kerajaan surga. Bukan berarti saudara-saudara tidak bakal masuk. Siapa yang bersih di sini? Tapi ini adalah zaman anugerah kesempatan untuk engkau bertobat. Sebab di dalam ayat 17 dikatakan, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa haus, hendaklah ia datang. Barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Firman Allah adalah air kehidupan. Ambil, minum sebanyak-banyaknya, mumpung masih ada. Ada masanya akan diangkat. Di dalam Nabi Amos, saya akan bacakan di dalam Fatsal 8 ayat 11. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke dalam negeri ini. Bukan kelaparan makanan. Bukan kehausan akan air. Melainkan akan mendengarkan firman Allah. Mereka akan mengembara dari laut ke laut. Jelajah dari utara ke timur. Untuk mencari firman Tuhan. Tetapi tidak mendapatnya. Ada waktunya Roh Al-Kudus diangkat. Ada waktunya firman Allah diangkat. Engkau akan kehausan dan kau cari tidak akan dapat. Sehingga apa yang jahat akan bertambah jahat. Yang cemar akan bertambah cemar. Saudara tahu?
Ada seorang ibu, ayah ini anak-anak Tuhan yang baik. Tapi anaknya yang umur 11 tahun ini nakalnya luar biasa, anak perempuan tuh. Kalau di depan ibunya, ayahnya, iya pak, itu baik. Jadi ibunya, ayahnya ini tidak tahu kalau anak itu nakal. Uangnya caci dicuri, tidak ngaku. Sampai pembantunya yang diduga. Karena anak ini baik, kelihatannya uangnya caci lain-lain itu dicuri, mau sekolah dibuat jajan dia. Kurang ajar enggak? Lalu orang tua ini mendoakan terus, enggak tahu orang tuanya ini enggak tahu kalau anaknya ini kayak gitu, enggak tahu. Saudara tahu? Kasih Allah luar biasa. Satu saat anak ini dia malam tidur. Anak ini belum tahu tentang hal firman Tuhan banyak, belum. Dia tahu sedikit-sedikit karena ke sekolah minggu. Tapi saudara tahu, malam itu dia lihat apa? Rahasia firman Tuhan dibukakan. Dia melihat langit terbuka. Orang-orang semuanya terbang. Kubur-kubur terbelah. Dia berkata, kubur-kubur itu melekah semuanya. Orangnya semuanya naik. Papa naik, mama naik, saudaraku naik. Aku ditinggal sendiri. Lalu dia nangis luar biasa minta tolong. Papa tolong. Tuhan Yesus di angkasa, Tuhan berkata, semua anakku naik bersama-sama dengan aku. Tapi anak itu nangis, kasih Yesus luar biasa. Yesus berkata kepada anak itu, anak, engkau sudah lihat semua kejadian ini. Kubur terbuka, ayah ibumu semuanya terbang. Ikut aku naik ke Firdaus. Tapi engkau akan ketinggalan kalau engkau tidak bertobat. Waktunya sudah amat singkat. Anak itu malam itu nangis luar biasa bertobat. Pagi-pagi lapor bapak ibu nih. Aku ditegur Tuhan gini cerita semua. Ajaib. Persis seperti yang dikatakan firman Tuhan. Dan dia ngaku. Aku yang nyuri uangnya cici. Aku gini. Saudara tahu? Dia bertobat menjadi anak Tuhan yang baik. Kedatangan Tuhan sudah amat singkat. Saudara dan saya harus menggunakan sungguh-sungguh waktu ini. Karena zaman ini adalah anugerah di mana Roh Kudus sudah diberikan untuk supaya memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Engkau tidak perlu takut menghadapi penyakit. Engkau tidak perlu takut menghadapi segala perkara. Allahmu sanggup melakukan segala perkara. Asalkan engkau menyenangkan hatinya. Ada seorang gadis. Dia kena leukemia. Sudah umur 18. Leukemianya tambah lama tambah parah. Sehingga matanya sudah menjadi buta. Dan kemudian dia di rumah sakit Emmanuel sudah tidak ada harapan dan sudah tunggu mati. Tapi saudara tahu, semuanya berdoa. Serahkan dalam tangan Tuhan, Tuhan membuat mujizat. Saat itu dia sembuh. Sekarang jadi istri pendeta dan mempunyai anak dan semuanya sembuh total. Padahal sudah buta. Allah dapat melakukan segala perkara. Tetapi yang diminta dari Allah adalah percaya sungguh. Meletakkan dirimu di dalam tangan Dia. Dia sanggup melakukan segala perkara. Tapi kalau cucu sakit, anak sakit, istri sakit, suami sakit, ributnya luar biasa. Kalau sedang enak, tenang, keberkatan, sembayangnya 5 menit baru. Ya toh? Tuhan, terima kasih, Engkau baik, semuanya baik, indah, sehat, kuat, baik, pinter-pinter anakku, amin. Nanti, saudara tahu, di dalam kitab Daniel, Nebukadnezar berkata apa?
pada waktu aku di dalam ketenangan dan kesenangan, maka saat itu aku mendapatkan penglihatan. Hati-hati. Di dalam masa engkau damai sejahtera, engkau berkelimpahan, hati-hati. Kalau engkau tidak menggunakan berkat karunia yang Tuhan berikan, Tuhan akan tuntut. Dan kalau engkau diperingatkan Tuhan, repot. Nebukadnezar raja di atas dunia ini menguasai 120 negara, dijadikan binatang sama Tuhan selama 7 tahun. Hatinya diubah keletek sama Tuhan. Pada waktu dia jalan-jalan di atas rumahnya, dia berkata, Babel demikian besar karena aku. Saat itu Tuhan berkata, karena engkau tidak memuliakan nama Allah di surga, saat ini engkau aku jadikan binatang. Dan saat itu pikirannya hilang dan dia jadi binatang. Lalu dirantai. 7 tahun lamanya sampai rambutnya panjang, kukunya panjang. Makannya rumput. Raja lo. Kira-kira kalau zaman sekarang ada manusia jadi binatang gitu, rame enggak? Rame. Saudara ya kepengen nonton, no? Iya. Tapi jangan sampai saudara nanti yang diubah karena diberkati tidak tahu Tuhan jadi binatang, repot gue. Sebab zaman sekarang saudara perhatikan, banyak manusia-manusia yang sudah kaya raya diberkati Tuhan justru punya hati seperti binatang. Saya katakan terus terang, kenapa? Dia membunuh, tapi tidak dengan caranya seperti pencoleng dan perampok. Tapi membunuhnya dengan hartanya. Pedagang yang kecil dipencet terus sampai akhirnya jadi bangkrut. Apa enggak mati? Supermarket dibuat gede-gedean, pakai AC semuanya. Toko di sebelahnya enggak bangkrut. Loh, betul enggak? Hah? Jangan enak-enak. Tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya. Menjual diri. Sebabnya apa? Lah tambah kaya, rumahnya tambah. Tak cukup 1. Orang kaya cukup enggak 1 rumahnya? Enggak. Surabaya 1, Tretes 1. Bagus semuanya. Yang di Surabaya sudah ada yang ngurus. Nyonya. Tretes belum ada. Cari. Jadi kalau ke sana sudah ada yang ngurus. Tambah kaya Singapura. 1 lagi. Kalau ke Singapura, urusan bisnis, tidak ada yang ngurus. Cari pengurus. Pengurusnya siapa? Nyonya yang cantik. Lah. Sebabnya orang bisnismen itu banyak capek. Saudara tahu? Firman Tuhan yang mengatakan bukan saya. Bahwa pada akhir zaman akan banyak terjadi perkara-perkara yang Allah tidak suka. Orang kawin mengawinkan pesta pora. Tetapi Allah berkata, ingat pada waktu Nuh datang, mereka tidak percaya. Kalau saudara tidak percaya dan kau tidak menggunakan kesempatan, waktunya akan habis dan kau menyesal. Maka saya katakan kepada istri dan anak-anak saya, apa? Cari firman Tuhan, gunakan Roh Al-Kudus semaksimal mungkin. Peka, turuti setiap perkataannya. Engkau akan mengenal dia, mencapai kedudukan yang Allah kehendaki, supaya engkau tidak kecewa. Satu saat akan diangkat oleh Tuhan. Orang pintar seperti apa akan terjebak kalau dia tidak dipimpin oleh Roh Al-Kudus. Siapa yang tahu pikirannya orang lain, saudara tahu? Kita tidak tahu. Tetapi kalau kita dengan Roh Al-Kudus, Allah sanggup melakukan segala perkara. Makanya saya sebagai penginjil tidak pernah takut. Anak saya sekolah di luar negeri tidak takut. Anak saya sekolah di fakultas tidak takut. Kenapa? Saya katakan, kamu yang berdoa. Kalau engkau tidak beres, biayanya macet. Kalau engkau berdoa, engkau menyenangkan hati Tuhan,
berkatnya mengalir. Sebabnya apa? Allah tidak dapat mengingkari janjinya. Betul enggak? Ini loh saudara. Anak saya di negeri Belanda tidak pernah kekurangan. Enggak. Tiap bulan ngirim. Enggak. Ngirimnya selalu lebih. Luar biasa. Makanya saya tahu dia beres. Karena apa? Uangnya sudah tinggal 2 bulan. Tuhan sudah gerakan hati saya. Gerakannya hatinya bagaimana? Kepingin ngirim. Loh, padahal ya belum ada. Cuma ngomong, Tuhan, aku kok kepingin ngirim anakku yang di Holland. Tuhan berkata, lah ya, kamu itu sama anak muda sayangnya kayak begitu. Apalagi aku dengan engkau. Iya Tuhan, engkau itu sayang luar biasa kok sama saya. Lalu Tuhan berkata, jangan khawatir, aku pelihara anakmu. Sudah aku sediakan segala-galanya. Saya bilang, amin, terima kasih. Keluar kamar, loh, di luar sudah ada orang nungguin. Dia bilang, Pak Yusa, saya mau ketemu. Loh, nunggu? Iya. Ini Pak, ada berkat sedikit. Buat siapa? Jangan ditolak ya Pak, ini khusus buat anak Bapak yang di Holland. Sebabnya saya kalau dikasih berkat itu selalu saya doakan dulu. Untuk siapa? Kalau untuk orang lain Tuhan bilang, untuk orang lain saya kasihkan. Jadi dia sudah ketakutan. Jangan ditolak ya Pak. Loh, wong berkat kok ditolak? Tetap saya terima. Cuma buat siapa? Saya bilang, ini khusus buat anak Bapak. Saudara tahu, waktu dikasihkan saya amplopnya tipis. Saya terima. Langsung saya bilang, orangnya ini belak-belakan, terlalu terbuka. Loh, kamu tergerak untuk ngasih anak saya? Iya. Lah saya itu tak mintanya banyak. Lah orangnya kan langsung kaget. Hah? Bapak minta berapa? Lah saya orangnya belak-belakan nih. Saya mintanya itu 900.000 itu. Dia bilang, cocok Pak. Loh, kok cocok? Itu selembar cek 1 juta. Saya bilang, wah tepat ya. Uang Setio dipotong 10%, 900.000. Persis. Saya sampai gini, Tuhan itu kalau ngasih itu tepat. Luar biasa. Belum selesai itu, sudah selesai beberapa hari. Anak saya yang laki itu mau masuk fakultas. Saya bilang, sama istri saya di rumah loh, dalam kamar loh. Sama anak saya bilang, Den, gue mau masuk fakultas itu di swasta itu cukup mahal Den. Berapa ya Pak? Kira-kira butuh uang notio. Lah terus piye? Apa punya enggak? Enggak ada. Ya wes, gue sembayang. Nanti Tuhan ngirim. Ya. Saya di Jakarta baru 4 hari, saudara tahu, ada orang lagi datang. Saya kok dengar suara, anaknya Pak Yusa itu ada yang mau masuk fakultas ya? Iya, saya bilang, namanya siapa Pak? Daniel. Oh ya Pak, dah gitu toh. Gak ada apa-apa, gak ada apa-apa. Saya cuma, ini kurang kok aneh. Pada waktu selesai di tugas di Jakarta 2 minggu, orang ini ngasih amplop. Amplop isinya apa? Draft. Artinya pengiriman uang dari Jakarta ke Bandung. Atas nama Daniel Kristianto. Ini untuk anak Pak Daniel, anak Pak Yusa Daniel. Apa? Kiriman uang. Daniel suruh ngambil sendiri. Saya buka. Persis notio. Gak kurang 1 sen. Saya lihat, loh, kamu ngasih kok segini kok. Loh, saya dengar suara kok. 2 juta. Tidak usah khawatir menghadapi masalahmu. Allah sanggup melakukan segala perkara. Karena dia cukup dalam segala-galanya, langit bumi milik dia. Tapi engkau hidup dalam kekhawatiran. Tapi kalau engkau berani letakkan hidupmu di dalam tangan dia, anak-anakmu hidup dengan dia, dengan Allah sendiri, kau tidak perlu khawatir. Dia sudah atur segala perkara.
Besok saya pulang ke Bandung. Setelah pelayanan ke Bandung sebentar, saya mau jalan-jalan. Jalan kemana? Ke Eropa. Pikirnya hamba Tuhan ini borjoes ya. Nggak, suruh jalan-jalan. Nggak karepku dewek. Cuma aku sembahyang gini, Tuhan, liburan ini anakku kemana, kita kemana? Anakku yang dari Holland nggak pulang loh Tuhan. Tuhan berkata, berangkat ke Eropa. Siapa? Semua istri dan anak-anakmu. Lola biayanya kan banyak Tuhan. Aku kuasa memberikan kepadamu. Tak hitung-hitung. Wah tuh, paling enggak mesti sekitar capio. Saya bilang, waduh, banyak. Saya bilang. Lalu anak saya bilang gini, capio buat Tuhan, tah. Saya bilang, ya amin. Saudara tahu, baru ngomong gitu, 2 hari kemudian telepon berdering dari luar kota. Pak Yusa mau jalan-jalan kemana? Kalau Tuhan kehendaki ke Eropa. Oke. Engkau tidak perlu khawatir karena Allahmu tetap sama dulu dan sekarang. Amin.